Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian? Saya yakin kalian dalam kondisi sehat walafiat, lahir dan batin, tidak kurang satu apapun. Ya, meskipun kita masih dalam kondisi belajar dari rumah kita masing-masing. Jangan lupa anak sekalian jaga kesehatan, ya. Jangan lupa selalu mencuci tangan, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sehingga kita selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Pada kesempatan ini, ya, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah sehingga kita kembali bisa saling menyapa, bisa saling berbagi ilmu pengetahuan, ya. Oleh karena itu harus kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jangan lupa mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan suri teladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, ya, yang lalu kita sudah membahas pada pertemuan pertama, ya, KD terkait dengan taharoh atau kebersihan, membersihkan diri dari najis dan hadas. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pertemuan kedua, ya, pada KD ini atau materi kedua pada KD taharoh. Nah, sekalian bisa kalian melihat pada gambar ini, ya. Pada gambar ini saya yakin kalian sudah terbayang apa yang kita akan pelajari pada kesempatan ini. Nah, apa kira-kira? Ya, kita akan membahas tentang bersuci dari hadas. Terima kasih, anakku. Nah, oleh karena itu, sebelum kita membahas terlebih jauh tentang materi ini, sebagai orang yang beriman, yakin akan kebesaran Allah, Sang Pemilik ilmu pengetahuan, marilah kita terlebih dahulu memohon dan bermunajat kepadanya, agar segala apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat kemudahan, ridho, dan dimudahkan di dalam mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, izinkan Ustadz memimpin atau memandu kalian dalam berdoa. Satukan hati dan pikiran kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa wafiqni amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang luas, dan amal soleh yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang menjadi hajat kita, permohonan kita didengar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak sekalian, ya, sebelum lanjut ke materi, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini. Nah, yang pertama menjadi tujuan kita adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Jadi kita ingin mengetahui ketentuan bersuci dari hadas besar. Mungkin juga termasuk di dalamnya hadas kecil. Yang kedua adalah bagaimana menyajikan cara bersuci dari hadas besar, juga hadas kecil. Dan yang ketiga adalah menunjukkan perilaku bersih dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga hal ini menjadi topik kita yang akan kita capai pada pembelajaran ini. Baik anak-anakku sekalian, kita langsung masuk kepada materi kita. Nah, taharoh,
Yang lalu sudah dijelaskan tentang taharo ya. Tidak apa-apa kita ulangi sedikit tentang taharo. Jadi taharo adalah bersuci dari hadas dan najis. Yang lalu pada pertemuan pertama kita sudah memfokuskan materi kita pada bersuci dari najis. Nah sekarang kita lihat pada gambar ini ada anak kecil yang mandi, ada ibu-ibu yang mencuci. Kedua kegiatan ini bagian daripada bersuci dari hadas. Dan yang di bawah ini adalah bersuci dari najis. Ya. Nah, saya sudah katakan tadi, najis kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan banyak berbicara pada kesempatan ini terkait dengan hadas. Perhatikan baik-baik anak sekalian. Ini sangat penting karena ini menyangkut kebersihan kita. Amal ibadah kita baru diterima kalau kita betul-betul memastikan diri bersih dari hadas. Perhatikan ya. Nah, sekarang kita lihat awas hadas. Jadi hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang. Keadaan tidak suci pada diri seseorang. Nah ini. Keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Jadi kalau yang dulu adalah najis itu adalah kondisi, itu menyebabkan kondisi yang membuat kita kotor. Jadi ada kotoran dari luar yang menempel pada tubuh kita, pakaian kita, atau tempat kita yang mau tempati sholat. Sehingga kita tidak bisa atau terhalang untuk melaksanakan ibadah. Nah, berbeda dengan hadas. Kalau hadas itu adalah keadaan yang ada pada diri kita. Jadi kotoran yang ada pada diri kita yang menyebabkan kita tidak bisa sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Nah, hadas itu, anak-anak sekalian, ada dua macam. Ya, jadi kotoran yang ada pada tubuh kita ini ada dua macam. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil, ya, dan yang kedua adalah hadas besar. Saya yakin anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar kedua kata ini ya. Ya, mungkin sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana menjaga diri dari kedua hadas ini. Ya, tidak apa-apa, kita ulangi dan kita perdalam supaya kita tidak salah faham. Hati-hati, jangan sampai gagal faham ya. Bahaya. Bisa jadi kalian sholat terus, tapi sholatnya tidak diterima karena gagal faham pada hal-hal yang ini. Baik, anak sekalian, kita lihat hadas kecil. Nah, apa yang menyebabkan seseorang berhadas kecil? Nah, lihat. Pertama, perhatikan ya, jangan sampai perhatiannya kemana-mana. Perhatikan, fokus. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Keluar sesuatu, apapun itu yang keluar dari kubul dan dubur. Kubul dan dubur ini adalah, ini dua lubang yang tempat lewatnya hajat atau kotoran dari tubuh kita. Kubul ini adalah lubang yang depan dan dubur ini adalah lubang yang di belakang. Sudah paham ya maksud saya? Kalau di sini tempat keluarnya kencing, kalau ini tempat keluarnya angin atau air besar. Ini kalau ini keluar, ada keluar dari kedua tempat ini, maka kita dalam kondisi berhadas kecil. Kedua, hilang akal. Contoh tidur. Itu tidur kan orang tidak berpikir, hilang akalnya, atau dalam kondisi mabuk, atau dalam kondisi pingsan, itu adalah hilang akal. Jadi kondisinya termasuk dalam berhadas kecil. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau muhrim.
Kalau kalian bersentuhan kulit dengan laki-laki perempuan, itu dalam kondisi berhadas kecil. Ya, kalau ada yang bertanya, Sir, Ustadz, saya sudah berwudu, tetapi kemudian saya bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan tanpa saya sengaja, apakah wudu saya batal? Nah, dalam kondisi seperti itu tidak disengaja, itu tidak masuk dalam kategori. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah dalam kondisi sengaja menyentuh. Nah, jadi kalau kalian bersentuhan kulit yang bukan muhrim atau mahram, itu batal wudunya. Yang mana yang dimaksud dengan muhrim atau mahram? Nah, ini adalah seperti saudara kandung, adik, kakak, ibu, bapak, kakek, nenek, tante, om. Itu tidak membuat wudu kita atau dalam kondisi kita berhadas kecil kalau kita bersentuhan dengan itu. Ya, tetapi kalau sudah bersentuhan dengan sepupu atau orang lain, itu sudah batal wudu. Nah, itu dalam kondisi berhadas kecil. Kemudian yang keempat adalah menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, sengaja menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan tanpa pengalas. Nah, kubul dan dubur kan saya sudah jelaskan tadi di sini. Nah, ya, kalau ini disentuh dengan sengaja, itu membuat kita dalam kondisi berhadas kecil. Nah, bagaimana cara membersihkan diri jika sekiranya ini ada pada diri kita? Hadas kecil ini ada pada diri kita, sementara kita mau melaksanakan sholat atau ibadah yang lain. Tinggal, kalau nomor satu ini ada yang keluar, misalnya keluar hajat besar kita, air besar, itu harus cebok dulu, cuci dulu. Kalau sudah buang air kecil, ya cuci dulu, baru berwudu. Ya. Jadi cara membersihkan atau mensucikan diri dari hadas kecil ini harus berwudu dulu. Harus berwudu. Baru bisa melaksanakan sholat atau ibadah yang lain. Ya. Tapi kalau sudah berwudu terus kemudian melakukan salah satu yang keempat ini, berarti batal wudunya, kembali berhadas kecil, berwudu lagi. Ya, jadi cara membersihkan diri dari hadas kecil adalah pertama adalah berwudu. Kalau misalnya tidak ada air atau ada air tapi airnya sangat jauh, atau ada air tapi airnya sangat sedikit, tidak cukup untuk dipakai berwudu, hanya untuk minum, atau kondisi badan kita dalam keadaan sakit tidak boleh disentuh air, maka jalan yang harus kita lakukan untuk membersihkan diri dari hadas kecil adalah baik tayammum, bersuci dengan debu. Nanti kita pelajari pada pertemuan ketiga ya, bersuci dengan debu. Nah, sekarang inilah penyebab orang berhadas kecil dan cara membersihkan diri dari hadas kecil, yaitu berwudu atau tayammum. Nah, selanjutnya, sekalian bisa dipahami ya, ini harus paham betul ini. Jangan sampai kalian sholat tapi dalam kondisi berhadas kecil, itu tidak diterima sholatnya. Ya, harus. Jadi ada 4 ya, dan cara membersihkannya adalah berwudu atau tayammum. Tapi tayammum jangan asal-asalan ya, harus ada alasan yang jelas baru bisa diterima atau melakukan tayammumnya. Selanjutnya, sekalian, penyebab seseorang berhadas besar. Apa penyebabnya orang berhadas besar? Kita lihat. Pertama, berhubungan suami istri. Bagi yang sudah punya suami atau istri, kalian belum masuk dalam kategori ini. Kemudian yang kedua adalah keluar mani. Ini bagi laki-laki yang sudah masuk dewasa atau balik. Nanti kalian akan merasakan sendiri yang laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah haid atau menstruasi. Ini bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa atau balik. Kemudian yang keempat adalah melahirkan. Bagi ibu-ibu yang sudah melahirkan itu dalam kondisi berhadas besar. Kemudian yang kelima adalah nifas. Nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan kurang lebih 40 hari. Itu
kondisi seperti ini bagi ibu-ibu yang mengalami itu dalam kondisi berhadas besar. Nah, kemudian yang keenam, meninggal dunia. Nah, meninggal dunia, orang yang meninggal dunia itu kondisinya hadas besar, makanya itu sebelum dikubur dia harus mandi dulu, dimandikan sebelum dikubur. Masih ada satu lagi sebetulnya itu istihadah, itu darah kotoran selain darah haid dan darah nifas yang keluar dari perempuan. Jadi 3, 4, 5 itu sudah pasti perempuan yang punya. Kalau ini yang meninggal semuanya. Kalau ini juga perempuan dan laki-laki. Ini sudah pasti yang nomor 2 ini bagi laki-laki. Keenam ini adalah penyebab orang berhadas besar. Ketika seseorang berhadas besar, maka tidak boleh dia melakukan ibadah apapun itu, sholat dan sebagainya, semua ibadah sebelum dia membersihkan diri dari hadas besar ini. Ya, harus bersih dulu. Tidak diterima ibadahnya seorang kalau dia dalam kondisi hadas besar. Nah, bagaimana cara membersihkan diri dari hadas besar? Yang pertama seperti kalian lihat di sini, ya, itu adalah mandi wajib. Tidak cukup hanya dengan wudu, tapi harus mandi wajib dulu. Nah, nanti kita akan pelajari pada pertemuan ketiga bagaimana cara mandi wajib. Ini kalian penting kalian tahu dulu cara membersihkan diri dari hadas besar adalah mandi wajib. Nah, kalau misalnya tidak ada air yang bisa dipakai mandi, atau airnya jauh sekali, butuh waktu lama, atau ada air tetapi tidak cukup untuk dipakai mandi, atau badan kita dalam kondisi sakit sampai kita tidak boleh kena air, maka cara salah satunya selain mandi wajib karena alasan tersebut tadi adalah tayamum. Jadi tayamum itu bisa menggantikan mandi wajib dalam kondisi tertentu yang saya sudah sebutkan tadi. Ya, jadi bisa membersihkan diri dari hadas besar dengan tayamum dalam kondisi tertentu. Ya, jadi mandi wajib dan tayamum. Baik anak-anakku sekalian, sudah bisa dipahami ya apa penyebab hadas kecil dan bagaimana cara membersihkannya, dan apa penyebab orang berhadas besar dan bagaimana cara membersihkannya. Baik anak-anakku sekalian, ini kalian harus pahami betul. Siapa tahu nanti kalian berhadas besar tapi tidak tahu bagaimana cara membersihkannya. Inilah membersihkannya itu dengan cara mandi wajib atau tayamum dengan syarat dan ketentuan. Dengan ketentuan, tidak boleh sembarangan. Baik anak-anakku sekalian, nah inilah yang kita bahas pada pertemuan kedua ini. Intinya adalah bagaimana cara membersihkan diri dari hadas kecil, apa penyebab hadas kecil dan bagaimana cara membersihkannya, kemudian apa penyebab hadas besar dan bagaimana cara membersihkannya. Nah sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian terkait dengan materi ini, silahkan mengambil buku tugasnya atau mengerjakan di Google Classroom atau di mana saja tergantung petunjuk dari guru agama kalian. Pertanyaan pertama adalah apa perbedaan antara najis dan hadas? Kalian dulu kan kita sudah membahas tentang najis. Dan baru saja kita membahas tentang hadas. Nah, apa perbedaan najis dan hadas? Kemudian sebutkan macam-macam hadas dan beri contoh masing-masing. Nah, yang ketiga, sebutkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas? Yang keempat, bagaimana cara membersihkan diri dari hadas besar? Ya, bagaimana cara membersihkan diri dari hadas besar? Tadi kita sudah jelaskan. Yang kelima, bagaimana cara supaya lingkungan kita terhindar dari virus membahayakan? Ini sesuai pendapat kalian semua ya, yang nomor 5 ini. Ya, baik anak-anakku sekalian, ada tugas mandiri.
Tugas mandirinya adalah buatlah video tutorial cara berwudu dan tayamum dengan baik dan benar. Jadi kalian diminta untuk membuat video cara berwudu dan tayamum dengan baik dan benar. Tetapi untuk tugas mandiri ini nanti dikumpul pada pertemuan ketiga. Jadi sekarang belum dikumpulkan, nanti pada pertemuan ketiga. Di ini dulu, diperbaiki dulu cara wudunya, kemudian cara tayamumnya. Nanti setelah pertemuan ketiga, nanti dikumpulkan. Jadi belum sekarang ya, tapi tidak apa-apa sekarang sudah bisa dicoba-coba. Baik anak-anakku sekalian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih ada yang belum dipahami, bisa diputar ulang kembali videonya. Atau kalau ada yang belum dijelaskan di dalam video ini, pertemuan ini, silakan dibuka buku paketnya atau bisa ditanyakan ke orang tuanya atau juga bisa di-search di Google, bisa dibaca di Google. Insya Allah pada pertemuan ini kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa ya, like dan subscribe-nya. Semoga ini bisa, kalau bisa di-share juga kepada teman-temannya biar bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Baik anak-anakku sekalian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kebaikan itu datanya dari Allah, kalau ada kekurangan itu datanya dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.